adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Oke. Adapun yang akan kita pelajari pada materi pencemaran lingkungan, yang pertama adalah pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang ketiga, sumber-sumber pencemaran lingkungan. Dan yang keempat adalah dampak pencemaran lingkungan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk di pengertian pencemaran lingkungan. Oke, apa itu pencemaran lingkungan? Jadi, pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika, biologi, maupun kimia yang dapat mengganggu pencemaran ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan tersebut turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Maksudnya pencemaran lingkungan di sini adalah rusaknya lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ada sampah-sampah yang dibuang di air, danau, laut, atau sungai. Pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah, di mana tempat tersebut adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Jadi di sini ada contohnya, di situ adalah pabrik, industri. Jadi asapnya itu tersebar di udara. Asap tersebut akan mengganggu kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia. Adapun zat-zat pencemar dari pencemaran udara itu adalah karbon, contohnya itu karbon monoksida dan timah. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pada gambar anak-anakku sekalian, kalian dapat perhatikan gambar tersebut. Di situ ada mobil bak sampah yang menampung sampah di tanah. Jadi, pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami.
Pencemaran ini biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Maksudnya bahan kimia industri di sini misalnya pabrik yang mengelola, misalnya mengelola apa ya? Pabrik yang mengelola misalnya rokok. Kan di situ ada apa? Asap, pabriknya itu mengeluarkan asap. Terus asap tersebut dapat tersebar ke udara. Setelah pencemarannya ke udara, asap tersebut akan masuk juga ke dalam tanah sehingga kebocoran limbah itu yang menyebabkan kebocoran limbah cair. Selanjutnya yang kedua, penggunaan pestisida. Pestisida di sini yaitu misalnya memupuk tanaman padi untuk menghilangkan hama yang ada di sawah. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Selanjutnya, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Jadi, kecelakaan kendaraan di sini yang mengangkut minyak. Minyaknya otomatis jatuh atau tumpah ke tanah. Otomatis minyak tersebut masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, minyak yang masuk ke dalam permukaan tanah itulah yang menyebabkan pencemaran tanah dan merusak unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau yang biasa disebut dengan illegal dumping. Selanjutnya, ciri-ciri tanah yang tercemar. Yang pertama, tanah tidak subur. Jadi, tanah yang tidak subur di sini maksudnya tanah tersebut tidak efisien untuk ditanami misalnya tumbuhan bunga, tidak bisa ditanami pohon, misalnya pohon cengkeh. Terus ciri-ciri yang kedua itu berbau busuk. Berbau busuk maksudnya di sini bukan karena busuknya itu dicampur dengan pupuk kompos ya. Jadi berbau busuk di sini seperti yang tadi, berbau busuk itu karena ada misalnya minyak yang jatuh yang tertumpah itu yang menyebabkan tanah tersebut berbau busuk. Selanjutnya, mengandung logam berat. Jadi tanah yang mengandung logam berat itu termasuk ciri-ciri tanah yang tercemar. Seperti misalnya itu ada yang ditambang. Ditambang kan banyak orang yang bekerja di tambang itu karena banyak logam di sana. Tetapi itu sangat berbahaya bagi manusia. Selanjutnya, mengandung sampah anorganik. Jadi, tanah yang ada di tempat-tempat sampah umum itu misalnya itu adalah tanah yang tercemar karena di situ banyak sampah anorganik. Oke, selanjutnya ciri-ciri tanah yang tidak tercemar. Yang pertama itu tidak berbau busuk. Kalaupun berbau busuk berarti itu sudah dicampurkan dengan pupuk kompos. Misalnya pupuk kompos itu misalnya tai apa lagi? Sapi atau tai kambing, yang seperti itulah. Terus yang kedua, tidak kering atau memiliki tingkat kegemburan yang normal.
Jadi misalnya anak-anakku sekalian mau mencari mau menanam, misalnya sekarang kan lagi musim menanam bunga. Kalau anak-anakku sekalian mencari tanah yang bagus untuk pertumbuhan bunga tersebut, kalian mencari tanah yang tidak kering, memiliki tingkat kegemburan yang normal supaya pertumbuhan bunganya itu bagus. Selanjutnya, tanah tersebut tidak mengandung logam berat. Selanjutnya, tidak mengandung sampah anorganik. Oke. Selanjutnya, apa yang menjadi sumber kegiatan masyarakat? Yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, pengawetan buah, pengawetan ikan, pengawetan daging, dan lain-lain. Selanjutnya, limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Jadi, limbah industri yang berupa limbah padat ini, misalnya tadi pengolahan pabrik gula dan pengawetan buah, itu untuk kegiatan industri. Selanjutnya, kegiatan pertanian. Jadi untuk kegiatan pertanian ini, contohnya itu petani yang memupuk tanaman padinya. Oke. Limbah misalnya di mana kegiatan pertanian ini seperti pada gambar, limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk untuk menyuburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk memberantas hama tanaman. Namun, pada penggunaan pupuk yang terus-menerus setiap penggunaan pupuk yang secara terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang, dan penggunaan pestisida bukan hanya mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu akan mati, sehingga tanah tersebut lama kelamaan tidak berfungsi dengan baik, karena tanah yang baik itu adalah tanah yang banyak mengandung mikroorganisme. Selain itu, penggunaan pestisida yang terus-menerus akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap pestisida tersebut. Jadi, jika hama tanaman tersebut kebal terhadap pestisida tersebut, maka tanaman petani tersebut akan terus-menerus diserang oleh hama yang ada di sawah tersebut, karena semakin banyak pestisida yang disemprotkan ke tanaman tersebut, maka hama tersebut itu akan kebal. Jadi jadi hama tersebut sudah kebal, tidak akan punah lagi
walaupun sudah diberikan pestisida. Selanjutnya kegiatan rumah tangga. Jadi sumber yang ketiga itu ada kegiatan rumah tangga. Dari contoh gambar tersebut kita bisa melihat mencuci di sungai atau di danau dan membuang sampah plastik botol ke sungai atau ke danau. Jadi limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman botol, dan plastik air mineral. Jadi karena tidak dapat diuraikan, maka itulah yang menjadi sumber pencemaran dari kegiatan rumah tangga. Selanjutnya, limbah cair berupa deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Jadi, tapi mungkin untuk sekarang sudah tidak ada lagi ya warga yang mencuci di tempat seperti pada gambar tersebut, mencuci di danau atau di sungai, karena itu dapat merusak tanah, permukaan tanah, ataupun menjadi sumber pencemaran air tersebut. Oke, selanjutnya apa saja dampak dari pencemaran lingkungan itu? Jadi, yang pertama itu tercemarnya udara. Yang kedua, kerusakan pesisir dan laut. Yang ketiga, kerusakan lautan dan tercemarnya pertanian. Dan yang terakhir, tercemarnya daratan atau tanah. Nah, selanjutnya, dampak pencemaran tanah bagi kesehatan. Jadi, dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan atau jalur masuknya ke dalam tubuh dan kerentanan populasi. Di sini tipe polutan yang masuk ke dalam tanah itu akan merusak bagian-bagian tanah atau unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Berbagai macam pestisida merupakan bahan untuk semua populasi. Selanjutnya, dampak pencemaran tanah bagi ekosistem. Perubahan tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Jadi, perubahan tanah yang dapat timbul dari adanya bahan kimia
pestisida sesuai aturan itu menggunakan yang diperlukan saja, jangan berlebihan. Karena dari penjelasan sebelumnya, jika penggunaan pupuk pestisida berlebihan, maka hama akan kebal terhadap pupuk pestisida tersebut. Jadi penggunaan pupuk pestisida harus sesuai dengan aturan. Itu pencegahan yang pertama. Selanjutnya, untuk pencemaran tanah yang kedua adalah yang tadi membuang sampah pada tempatnya. Oke, sekarang kita lanjut di langkah penanggulangan. Langkah penanggulangan di sini ada dua, yaitu remediasi. Jadi remediasi ini adalah membersihkan permukaan tanah. Yang kedua, bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, misalnya jamur dan bakteri. Dapat anak-anakku sekalian bisa melihat dari gambar tersebut. Gambar pertama itu airnya masih atau kotor. Setelah dilakukan bioremediasi, maka air tersebut menjadi bersih dan jernih. Oke, selanjutnya dampak pencemaran udara. Dampak pencemaran udara di sini ada hujan asam itu penguapan yang berasal dari berbagai macam sumber air karena pemanasan sinar matahari. Setelah itu, uap air yang timbul dari pengembunan tersebut akan bertemu dengan gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan sulfur oksida, sehingga menyebabkan terjadinya hujan asam. Selanjutnya, dampak pencemaran udara selanjutnya adalah selain hujan asam itu ada penipisan lapisan ozon. Jadi penipisan lapisan ozon merupakan kondisi yang terjadi ketika atom bromin dan klorin bersentuhan langsung dengan lapisan stratosfer bumi yang menyebabkan kerusakan ozon. Jadi satu atom klorin bisa merusak lebih dari beberapa molekul ozon tersebut. Jika lapisan ozon semakin menipis, maka ozon tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi itulah penipisan lapisan ozon yang menyebabkan pencemaran udara. Selanjutnya, dari dampak pencemaran udara tersebut, adapun cara menanggulanginya, yang pertama itu gunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan. Jadi contoh bahan bakar yang ramah lingkungan itu mungkin misalnya bensin. Itu termasuk bahan bakar yang ramah lingkungan. Yang kedua itu
lakukan gerakan penanaman pohon untuk memproduksi banyak pohon, sehingga tujuannya melakukan penanaman pohon ini supaya lingkungan kita itu menjadi lebih asri, lebih sejuk. Selanjutnya, mengolah asap pabrik. Contohnya yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga asap. Jadi listrik tenaga asap itu asap yang ditimbulkan dari pabrik tersebut sudah ada fungsinya, ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, perhatikan lagi. Oke, untuk dampak pencemaran selanjutnya, dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat menyebabkan hal yang sangat buruk bagi kehidupan. Di antaranya itu dapat merusak sumber air yang dahulunya sudah bersih, jernih, baik, tapi dengan adanya pencemaran air, maka air yang dulunya bersih itu akan tercemar juga oleh air yang sudah tercemar. Jadi air yang tadinya kualitasnya bagus, sekarang perlahan-lahan akan menjadi menurun. Oke, adapun penanggulangan terjadinya pencemaran air. Untuk mencegah agar tidak terjadi pencemaran air dalam aktivitas kita, yang pertama itu jangan membuang sampah pada sumber air, misalnya sungai, danau, ataupun ke dalam solokan. Selanjutnya, tidak menggunakan pupuk atau pestisida secara berlebihan dan tidak menggunakan deterjen secara sembarangan. Maksudnya di sini tidak menggunakan deterjen secara sembarangan itu seperti pada contoh sebelumnya, ada ibu rumah tangga yang mencuci di sungai atau di danau. Itu yang dimaksud dengan menggunakan deterjen secara sembarangan. Tapi untuk sekarang ini sepertinya sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu. Tidak ada lagi ibu rumah tangga yang mencuci di danau atau di sungai, karena semua sudah memiliki kamar mandi. Jadi pembuangannya juga sudah jelas. Selanjutnya, untuk materi lingkungan, pencemaran lingkungan untuk kali ini cukup sampai di sini. Mungkin dari anak-anakku sekalian, satu atau dua orang ada yang mau bertanya, Ibu persilahkan. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya anak-anakku sekalian sudah mengerti ya. Jadi kalau begitu, karena anak-anakku sekalian tidak ada yang ingin bertanya, jadi ibu yang bertanya kepada kalian. Oke, jadi mungkin ada satu orang yang bisa menjawab apa itu
pencemaran lingkungan? Oke, yang bisa menjawab silakan angkat tangan lalu dijawab. Apa itu pencemaran lingkungan? Ya, Bu. Oke, silakan Saya, dijawab. Bu. Apa itu pencemaran lingkungan? Ya, coba disebut namanya siapa? Dari SMP mana? Saya, Bu, Putri Akifarigasa dari UPTD SMPN 18 Sinjai. Pencemaran lingkungan adalah memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya Oke. Oke, mungkin masih ada temannya yang lain bisa angkat tangan lalu sebut namanya dan asal SMP-nya dari mana? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Muhammad Rifki Nawawi, Bu. Ya, dari SMP mana? SMP 4, Bu. Oke, silakan nak. Apa itu pencemaran lingkungan? Berubahnya tatanan komposisi substan air atau udara yang dijabak Oke, mungkin masih ada yang lain? Ya, atas nama siapa? Mirnawati dari SMP mana nak? UPTD SMP 9 Sinjai, Bu. Oke, silakan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Oke, terima kasih anak-anakku yang sudah menjawab. Sekarang untuk pertanyaan Ibu yang kedua. Siapa yang bisa menjawab apa saja ciri-ciri tanah yang tercemar? Coba Putri, mungkin Putri bisa. Putri dari SMP 18, apa saja ciri-ciri tanah yang tercemar? Oke, atau mungkin dari SMP lain, anak-anakku sekalian, apa ciri-ciri tanah yang sudah tercemar? ciri-ciri tanah yang tercemar. Tanah tidak subur, pH di bawah 6 atau asam atau pH di atas 8 basah. Berbau busuk, kering, mengandung logam berat. Oke, terima kasih Putri. Oke, jadi anak-anakku sekalian, untuk materi pencemaran lingkungan pada hari ini cukup sampai di sini. Dan Ibu ucapkan belajar bersama, maca bersama, semangat dan belajar bersama, salam maca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.